Selamat siang dan salam hebat buat kita semua, guru penggerak yang ada di Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, Yulianus Kondamari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya tidak sendirian, saya ditemani salah satu guru muda di sekolah ini, the youngest teacher. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Pak. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan namanya pra-observasi ya, sebelum saya nanti ke ruang kelas untuk mensupervisi Bapak. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekan guru hebat Indonesia. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Salam hebat untuk guru penggerak se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifan Nusantu, biasa dipanggil Pak Rifan. Saya sebagai guru mata pelajaran IPA di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Baik Pak Rifan, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Baik, jadi nanti tujuan dari supervisi ini Pak, di mana tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan percakapan observasi yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih matang persiapannya ya Pak. Dan ada pun beberapa pertanyaan yang hendak saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak hendak capai nanti? Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dari getaran serta unsur-unsur yang terkait di dalamnya dengan menyimak penjelasan guru dengan baik. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan periode dan frekuensi ayunan dengan mengamati video dengan baik. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menghitung periode dan frekuensi pada ayunan dengan benar. Tujuan yang keempat, peserta didik menyajikan hasil percobaan pada getaran setelah melakukan praktikum. Itu semua tujuan pembelajaran saya. Baik Pak, ada 4 tadi apa ya tujuan pembelajarannya. Ya. Baik, bagaimana dengan area pengembangannya Pak? Kira-kira apa yang hendak dicapai? Ya, untuk area pengembangannya ada 2 hal yang saya ingin kembangkan. Yang pertama dari sisi pengetahuan, yang kedua sisi keterampilan. Oke. Dari sisi pengetahuan, peserta didik memahami konsep getaran, periode, dan frekuensi. Dari sisi keterampilan, peserta didik mampu melakukan percobaan ayunan bandul dan menghitung frekuensi dan periode getaran. Oke baik Pak, jadi ada 2 area pengembangan yang hendak Bapak capai ya, dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Baik, kira-kira bagaimana dengan strateginya Pak? Strategi, metode, atau apapun media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Ya, oke, baik, terima kasih. Untuk strategi, yang pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang berikut, metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode discovery learning. Dan media yang saya gunakan LCD, PowerPoint, laptop, dan LKPD. Baik, terima kasih Pak Rifan atas jawabannya. Kira-kira kapan nih Pak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas apa, dan jam berapa begitu Pak? Ya, baik, untuk hari Kamis tanggal 4 Mei di kelas 8A, jam 1 sampai jam ketiga. Ya. Baik, jadi nanti di hari Kamis jam pertama dan di kelas 8A. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas nanti. Nanti Pak, setelah Bapak selesai mengajar, saya juga selesai mensupervisi Bapak, kita akan melakukan percakapan lagi namanya percakapan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh Pak Didi Musandas selaku pengajar praktik saya.
Baik Pak, saya kira waktu percakapan kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di hari yang kita telah tentukan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam hebat. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang dimulai, silakan Aisyah dimulai. Adrian Alfred, Hadir Pak. Agnes Faviana, Agustinus Saputra. Saya mau bertanya, kalian pernah rasakan saat gempa? Apa yang kalian rasakan saat gempa? Bergetar, getar seluruh bumi, ya. Nah. Terus kalian pernah main gitar? Pernah. Ini adalah gitar. Ya. Yang pertama, langkah yang pertama kalian lihat, ya, jangan asal main gitar. Yang kalian butuhkan itu apa? Nada. Nadanya berasal dari mana? Bentuk nada, dia dari peti dan mengalami getaran. Nah, dari getaran itu yang membuat ada nada di gitar. Contohnya ini, saya petik satu senar ini. Dia bergetar atau tidak? Bergetar. Begitu juga senar berikutnya. Bergetar atau tidak? Bergetar, ya, bergetar. Ini adalah salah satu konsep fisika yang berkaitan dengan materi tentang getaran. Ya, tanpa kalian sadari, di dalam kehidupan kalian ternyata ada, atau di sekitar kalian ternyata ada ilmu yang mempelajari tentang getaran tanpa kalian sadari. Ya, ini salah satu contohnya. Sampai di sini paham? Paham, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian getaran dengan baik. Ya, pengertian getaran. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara frekuensi dan periode. Ya. Ternyata getaran ini ada hubungannya. Ya. Mencari frekuensi, mencari juga periode dalam getaran. Ya, dalam getaran. Dan pada ayunan bandul, nanti saya tayangkan video ayunan bandul seperti apa. Ya. Yang berikut, peserta didik mampu menghitung frekuensi dan periode getaran pada ayunan bandul dengan benar. Ya. Yang keempat, peserta didik menyajikan hasil percobaan getaran dan pada ayunan bandul setelah melakukan praktikum. Ya, nanti kita ada praktikum, ya, tentang getaran. Ya. Silakan membentuk dulu untuk kelompok. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Atau dari ayunan. Kelompok dua. Selain ayunan, apa lagi? Yang kelompok tiga.
Apa? Ayunan. Ayunan sesuai dengan getaran. Benar. Ya, ada lagi selain itu. Sama. Sama. Jawabannya sama. Nomor 3 sama. Ya, benar ya. 1 kali pergi setengah. Balik lagi setengah. Berarti setengah tambah setengah. 1. Ya. Seperti kita pergi ke sana. Berarti setengah. Balik lagi setengah. Berarti 1. Hitung 1 getaran itu adalah cara menghitung seperti itu. Pergi, pulang. PP itu 1 getaran. Ya, sedikit paham ya? Nah, getaran. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Selama kalian melakukan getaran itu, ya, 5 getaran misalnya, jumlah 5 getaran. Di dalam tadi jumlah 5 getaran untuk kata yang pertama. Ya. Sebelum kalian lepas, sama-sama jalan stopwatch juga lepas pandunya. Harus 5 kali. Ya. Ingat ya, 5 kali getaran. 5 kali getaran. Begitu sampai 5 kali, kalian stop. Stop. Nah, pada saat kalian stopwatchnya itu kalian berhenti, data itu yang kalian ambil. Waktunya berapa? Pas kalian berhenti, itu yang kalian ambil waktunya. Ada yang masih bingung? Hah? Ada yang masih bingung? Ngerti ya? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Saya mengerti nomor 1. Waktu getaran, jumlah getaran 5, waktu getaran 5 sekon. Periode 1 S, frekuensi 1 Hz. Jumlah getaran 10, waktu getaran 9 sekon. Periode 0,9 S, frekuensi 1,11 Hz. Jumlah getaran 15, waktu getaran 15 sekon. Periode 1,7 S, frekuensi 0,93 Hz. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Carolina Feni. Saya mewakili kelompok 2. Jumlah getaran 5, waktu getaran 5, periode 1 sekon, frekuensi 1 Hz. Jumlah getaran 10, waktu getaran 10, periode 1 sekon, frekuensi 1 Hz. Jumlah getaran 15, waktu getaran 15, periode 1 sekon, frekuensi 1 Hz. Jumlah getaran 20, waktu getaran 20, periode 1, frekuensi 1 Hz. Nah. Keras. Waktu getaran 5, periode 1 sekon, frekuensi 1 Hz. Jumlah getaran 10, waktu
periode 1 sekon, frekuensi 1 Hz. Jumlah getaran 15, waktu getaran 16. Periode 10/9 sekon, frekuensi 0,9 Hz. Jumlah getaran 20, waktu getaran 22, periode 10/9, frekuensi 0,9 Hz. Oke, tepuk tangan. Untuk melaksanakan praktikum tadi, tepuk tangan. Materi tadi tentang apa? Kalian tadi cari apa? Sibuk cari apa? Periode dan yang terdapat adalah materi tentang getaran. Di dalam itu ada periode dan Pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rifan. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Pak Rifan. Ya, pada saat ini saya akan melakukan tahapan supervisi coaching akademik ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada yang namanya praobservasi, yang kedua ada observasi kelas, dan yang ketiga ini pasca observasi. Dan kita sudah di tahap ini. 2 tahap sebelumnya kita sudah laksanakan. Dan pada tahap pasca observasi seperti yang saya janjikan dulu bahwa nanti kita akan dihadiri oleh Bapak pengajar praktik, dan hari ini Bapak Didimus sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Baik, Pak Rifan sudah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas bersama peserta didik, dan saat itu juga saya hadir di belakang kelas saat itu. Baik, pertanyaan saya Pak, setelah Bapak melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, nah pada kesempatan ini saya mau mendengar refleksi dari Bapak terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Boleh dikatakan perasaan Bapak atau komentar Bapak setelah melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tentunya saya sebagai guru sangat senang karena semua peserta didik atau siswa itu terlibat aktif selama pembelajaran. Mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran saya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Bapak kan sudah menyiapkan RPP dan segala macamnya. Apakah itu sudah sesuai dengan yang Bapak sudah siapkan dengan implementasinya dalam kelas? Ya, baik. Ada beberapa poin ya di langkah-langkah pembelajaran saya di RPP itu terlewatkan. Jadi tidak sempat sampaikan semua. Ada beberapa poin, kalau tidak salah itu ada 3 poin yang terlewatkan. Ya, itu kesalahannya. Oke. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa sampai bisa hal itu bisa dilewatkan begitu? Ya, mungkin ya yang pertama itu terlalu buru-buru. Buru-buru untuk mengejar waktu. Oh, berarti ini soal waktu ya Pak? Ya, waktu. Ya. Baik. Baik. Tentu dalam proses pembelajaran itu Pak, Bapak bisa melihat bahwa ada hal-hal yang baik yang bisa Pak lihat dalam kelas itu. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa memuaskan Bapak dalam proses pembelajaran? Ya, baik. Yang pertama saya melihat siswa saya itu mereka sangat aktif untuk mengerjakan contoh soal, latihan soal, juga melibat aktif untuk praktikum. Karena kemarin saya melakukan eksperimen, saya sangat senang mereka sangat antusias untuk melakukan eksperimen yang saya sudah berikan kepada mereka. Itu saya sangat senang sekali. Oke, baik. Jadi Bapak tadi melihat bahwa hal-hal yang memuaskan yang Bapak lihat dalam kelas itu bahwa ketika siswa itu antusias. Dan saya rasa kita selaku pemimpin pembelajaran ya
kita akan merasa senang ya kalau kita melihat peserta didik kita itu sangat aktif dalam kelas dan mereka saling berbagi pengalaman dengan teman-temannya. Selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kira-kira Apakah secara keseluruhannya sudah atau bagaimana Pak? kalau untuk tujuan pembelajaran itu secara keseluruhannya itu sudah tercapai semua. Oke. Sudah tercapai semua karena siswa Ya. itu mereka sangat aktif, Aktif ya. Oke. sangat aktif. Jadi Bapak bisa melihat bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran secara umum sudah sudah dilaksanakan ya Pak ya. Dilaksanakan, ya. Oke. Baik. Dalam prosesnya Pak, dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas, ya tentu kita masih bisa melihat ya ada tidak mungkin semua siswa itu aktif. Ya, lalu kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan siswa dalam kelas, dalam proses belajar mengajar yang Bapak lihat saat itu? Ya, baik. Kalau saya lihat itu ada beberapa memang benar setiap siswa itu kemampuannya itu pasti berbeda-beda. Ya, oke. Ya, dari segi komunikasi, memberikan ide atau pendapat di dalam suatu kelompok. Jadi kekurangannya mereka itu adalah kurang berani untuk memberikan pendapat terhadap teman-teman atau kepada guru. Jawabannya ada di dalam pikiran mereka, tapi mereka itu tidak berani untuk mengajukan jawaban itu kepada guru atau kepada teman-teman. Oke, jadi itu kesulitannya peserta didik yang Bapak lihat saat itu ya Bapak. Yang pertama mungkin karena keragaman peserta didik ya. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua tadi mereka ragu-ragu untuk menyampaikan gagasan atau ide mereka. Ya, memang pada umumnya begitu Pak ya. Begitu banyak. Bahkan ketika kita dulu waktu SMP ya. Ketika kita mempunyai ide yang cemerlang dalam pikiran kita, tapi kita mempunyai ragu-ragu. Oke. Baik, itu tadi bagian dari siswanya Pak. Kira-kira hal apa yang menjadi kesulitan Bapak juga dalam mengajar? Tentu ya kita bisa melihatnya atau merefleksikan secara pribadi kira-kira apa yang menjadi kesulitan Bapak dalam proses itu belajar mengajar. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri ya sebagai guru, pertama kurang persiapan untuk melaksanakan pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin di pembelajaran kemarin itu karena ada eksperimen. Kekurangannya di sana itu alat eksperimennya. Jadi alat peraga untuk eksperimen itu kurang lengkap. Yang ketiga, pembagian kelompok. Seharusnya ya untuk aturan pembagian kelompok kecil itu tidak boleh lebih dari 5. Tapi atau 4. Tapi lebih dari itu bukan kelompok kecil, tapi kelompok besar. Nah, kemarin kesalahan saya itu saya buat bentuk kelompok besar. Karena kekurangan alat eksperimen, alat peraga. Jadi itu kendala utamanya itu di alat peraga. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti yang menjadi kesulitan Bapak dalam KBM kemarin itu adalah alat peraga ya. Alat peraga. Ya, memang saya bisa melihat kemarin hanya ada 3 kelompok dari 24 siswa. Itu artinya ada 8 orang satu kelompok dan itu tidak efektif sekali Pak ya. Benar. Oke. Baik Pak. Bapak sudah melihat ya kesulitan-kesulitan yang Bapak alami di dalam kelas. Kira-kira bagaimana rencana tindak lanjutnya ke depan ini Pak? Ya, ke depannya saya atas kesalahan saya kemarin itu saya bisa memperbaiki, dan untuk pembagian kelompok itu lebih sedikit lagi jumlah anggotanya supaya 4 sampai 5 bisa orang. efektif ya, supaya bisa efektif. Dan juga alat-alat kalau memang di materinya itu membutuhkan eksperimen dan alatnya apa itu harus dipersiapkan jauh-jauh. Jadi supaya tidak ada namanya miss di dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, apakah nanti ini tidak diterapkan di nanti kelas lain atau? Ya, benar. Nanti kalau misalnya saya usahakan lakukan ini di kelas lain juga, bukan hanya di satu kelas. Jadi berlaku. Jadi merata begitu ya Pak? Ya, rata. Setiap kelas itu lakukan seperti itu supaya mereka juga merasakan bagaimana eksperimen dalam suatu pembelajaran ini itu bagaimana. Karena kemarin kan saya sudah melakukan eksperimen.
Nah, ternyata di sana mereka itu sangat aktif dan sangat antusias sekali ketika kita memberikan teori dan juga sekalian praktek. Nah, di sana itu kebanyakan siswa itu sangat aktif melakukan eksperimen itu. Jadi sehingga saya ke depannya itu membuat itu setiap kelas melakukan pembelajaran itu. Ya, karena menurut saya itu model atau metode yang saya gunakan kemarin itu sangat bagus dan sangat senang saya karena mereka itu antusias dan dengan aktif metode ya, dengan metode yang saya gunakan seperti itu. Baik, oke, itu tadi rencana tindak lanjut dari Bapak bahwa nanti hal ini juga akan diimplementasikan di kelas-kelas yang lain. Jadi semua siswa mendapatkan treatment ataupun pengajaran yang Bapak lakukan di kelas 8A kemarin ya Pak ya. Baik, demikian saja percakapan singkat kita mengenai pasca observasi, dan saya selaku supervisor mengapresiasi Bapak Rifan dengan setinggi-tingginya karena sudah berjuang dan bekerja keras untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rifan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yuris ini dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Yang pertama kemarin kan ada pra-observasi. Di pra-observasi ini baik itu supervisor maupun guru yang bersangkutan sama-sama merancang model pembelajaran sampai dengan penilaian. Ya, setelah kita merancang bersama, setelah itu guru yang bersangkutan melaksanakan pembelajaran itu dan diobservasi oleh supervisor. Ya, pada saat observasi itu yang dilakukan oleh supervisor itu melihat langkah-langkah yang sudah ditentukan bersama, tujuan pembelajaran sampai dengan evaluasi atau penilaian, sehingga di pasca observasi ini melihat kembali apakah pembelajaran itu sesuai atau tidak, atau apa kekurangannya atau apa kelebihannya, sehingga kedepannya pembelajaran lebih baik lagi. Itu tujuan utama di sini, bahwa supervisor dengan guru yang bersangkutan itu berkolaborasi dalam kaitan dengan peningkatan pengajaran guru, sehingga kedepannya model atau apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan harapan bersama. Itu tujuan utamanya kegiatan ini, bahwa saling melengkapi, berkolaborasi. Itu dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.